اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah al-musyahidun wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini walaupun dalam majelis online, dan kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin, para musyahidun wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah taala kami ingin mengangkat satu pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami terkait dengan manhaj salaf, yaitu berkenalan dengan manhaj salaf. Dan tentu pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup panjang, maka kami akan membuat majelis ini menjadi beberapa kali pertemuan dengan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kemudahan kepada kita, memberikan keikhlasan dan senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran sebagai suatu kebenaran untuk kita senantiasa mengikuti dan meniti jalannya, amin ya rabbal alamin. Para musyahidun, para musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kepada umat Islam, adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai agama kita dan tidak menerima selain daripada agama yang mulia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kecukupkan nikmatku kepada kalian dan telah kuridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya mengatakan, "Hadihi akbaru ni'amillahi taala ala hadhil ummah." Ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu tatkala Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairih, maka mereka tidak butuh kepada selain dari agama ini.
wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wa salamuhu alaih. Dan mereka tidak membutuhkan nabi yang lain selain nabi mereka, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepadanya. Walihada ja'alahu Allah taala khatamal anbiya. Oleh karenanya Allah telah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal insi wal jin. Dan Allah mengutus beliau kepada segenap manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallah. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Wala harama illa ma harramah. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Wala dina illa ma syara'ah. Dan tidak ada agama kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Maka dari nikmat yang sangat besar ketika Allah menyempurnakan agama ini. Agama Islam adalah agama yang sempurna, sehingga tidak butuh untuk ditambah-tambah, sebagaimana tidak boleh untuk dikurangi. Dan juga dari nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada umat ini, tatkala Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita makna-makna dari Al-Qur'an dan menerangkan kepada kita sunnah-sunnah beliau. Maka nikmat ini Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman suatu nikmat yang besar. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka, yang mana tugas rasul ini yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka ini dari anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar ini, jalan Islam adalah jalan yang sangat terang. Jalan Islam adalah jalan yang sangat jelas. Kita diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah untuk meniti jalan ini, dan dia adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan dan penyimpangan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih." Maka sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, sebab jalan itu akan memecah belah kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa hadza li anna at-tariqal musila ila Allah wahidun. Ya. Hal ini karena jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Wa huwa ma ba'atsa bihi rasulah, yaitu apa yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, wa anzala bihi kutubah, dan Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya, wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadat tariqa, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepadanya kecuali melalui jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturuqu alaihim masdudah. Seandainya manusia datang dari tiap-tiap jalan tersebut yang bukan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha untuk membuka setiap pintu, maka jalan-jalan itu akan mereka dapati sebagai jalan yang buntu, dan pintu-pintunya akan tertutup. Illa min hadat tariqil wahid, kecuali kata beliau dari satu jalan ini, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu muttasilun billahi musilun ilaihi, maka sesungguhnya jalan itu akan mengantarkan kepada Allah dan akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam tafsir beliau At-Tafsirul Qayyim, tafsir dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
Maka Islam adalah jalan yang sangat terang. Dia adalah jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Ya, sehingga karena jelasnya jalan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal mislil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halikun." Sungguh kata Nabi, aku telah meninggalkan kepada kalian suatu jalan, yaitu agama yang sangat putih bersih. Kata Nabi SAW, malamnya sama seperti siangnya. Saking terangnya jalan tersebut, agama tersebut, maka siangnya atau malamnya sama seperti siangnya. Tidak ada kekaburan di dalamnya. Sehingga kata Nabi, tidak ada yang menyimpang setelahnya, melainkan dia adalah orang-orang yang pasti akan binasa. Maka daripada itu, segala perkara kita wajib kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terkhusus manakala kita berselisih, maka penyelesaiannya adalah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya dikembalikan kepada kitabullah Al-Quran, dan dikembalikan kepada Rasulnya maksudnya dikembalikan kepada beliau sewaktu beliau masih hidup, dan setelah wafatnya beliau, yaitu dikembalikan kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih pendapat dalam suatu permasalahan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan paling bagus akibat di belakangnya. Maka perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila kita berselisih pendapat dalam suatu perkara apapun. Kalimat fa in tanaza'tum fi syai'in, kalimat syai'in di sini nakirah dalam konteks syarat, sehingga memberikan faedah keumuman. Dalam setiap perselisihan apa saja, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam masalah usul, perkara-perkara prinsip pokok di dalam agama, ataukah dalam masalah furu', cabang-cabang agama, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi bayanu hukmi ma tanaza'u fihi wa lam yakun kafiyan lam ya'mur birraddi ilaihi. Seandainya, kata beliau, seandainya tidak ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW penjelasan akan hukum terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, dan seandainya hal tersebut belum cukup, niscaya Allah tidak akan perintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Idh minal mumtani ayya'murallahu ta'ala birraddi indan niza'i ila man la yujadu indahu faslun niza'. Sebab dari perkara yang mustahil, Allah perintahkan kita untuk kembali, tatkala kita berselisih, kepada yang tidak didapatkan di dalamnya penyelesaian terhadap perselisihan tersebut. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita pahami, bahwasanya agama ini adalah agama yang sangat terang, agama yang sangat jelas. Segala sesuatu akan jelas manakala kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Ayat yang sangat masyhur di surat Al-Anbiya ayat 107. Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Maka Rasulullah membawa rahmat
sehingga sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam akan membawa rahmat bagi umat ini. Seandainya umat ini berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya itu akan menjadi rahmat bagi mereka. Sebaliknya, ya, berpaling dari sunnah beliau, maka ini adalah kesengsaraan dan kebinasaan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Maka manakala umat ini menginginkan rahmat, keluar dari kebinasaan dan kesengsaraan, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan. Sunnah Nabi SAW itu diibaratkan seperti safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan siapa yang tinggal maka dia akan tenggelam. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini dari perkara yang hendaknya menjadi pedoman kita di dalam beragama. Kemudian, Islam adalah agama yang pertengahan. Islam adalah agama yang pertengahan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam agama yang tengah, dan umat Islam adalah umat yang pertengahan. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Untuk apa? Untuk kalian menjadi saksi atas perbuatan amalan manusia, dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan amalan kalian. Ya, maka Islam adalah agama yang pertengahan. Islam berada di tengah-tengah antara yang ekstrim dalam beragama dan menyepelekan. Islam berada di tengah-tengah. Ya, antara mereka yang terlalu berlebih-lebihan, gulu, ekstrim, dan antara mereka yang terlalu menyepelekan agama ini, yang terlalu menganggap enteng agama ini. Maka Islam menentang sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahli kitab, janganlah kalian gulu di dalam beragama. Dan Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu wa fid din, fa inna ma ahlakal ladina min qablikumul ghulu fid din." Hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang sebelum kalian adalah karena mereka berlebih-lebihan di dalam beragama. Kita dalam beragama sederhana. Makanya ulama mengatakan al-iqtisadu bis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah, bahwa sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi di dalam kebid'ahan. Maka Islam adalah agama yang pertengahan. Dan perlu kita ketahui bahwa sebaik-baik mereka yang mencontohkan sikap pertengahan, baik dalam keyakinan, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan mereka, adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ya, merekalah yang menggambarkan Islam secara keseluruhan, yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang digariskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Mereka lah orang yang paling utama dan paling terdepan di dalam menampilkan sikap pertengahan ini, ahlus sunnati wal jamaah. Allah jadikan mereka pertengahan, ya, dan mereka betul-betul berpegang teguh dengan agama ini. Mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam dan pemimpin mereka. Mereka jadikan para sahabat Nabi SAW sebagai panutan dan tauladan mereka. Apabila mereka berselisih, mereka kembalikan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah mereka berkeyakinan, tidaklah mereka berucap, tidaklah mereka berbuat kecuali di atas bimbingan Rasulullah dan bimbingan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berada di pertengahan. Mereka berada di pertengahan. Nah, dan sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau bahwa Ahlus Sunnah itu wasatun fin nihal. Ya, Ahlus Sunnah itu berada di pertengahan di antara sekian firqah-firqah yang menyimpang di dalam agama ini. Kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Sebagaimana agama Islam adalah agama pertengahan dari seluruh agama-agama yang ada. Ya, dari seluruh agama-agama yang ada. Nah, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah, merekalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang yang mengikuti generasi para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, yang menempuh jalan mereka dan mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan mereka dikenal dengan nama yang mulia ini, yaitu nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kenapa penamaan ini muncul? Ya, kenapa kita tidak mengatakan Islam saja? Bukankah kita adalah kaum muslimin, beragama dengan agama Islam? Bukankah cukup dengan itu? Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tidak ada penyimpangan, tidak ada perselisihan, sehingga tidak butuh penamaan-penamaan seperti ini. Tidak butuh penamaan-penamaan yang seperti ini. Tapi tatkala terjadi penyimpangan, seluruhnya mengatakan Islam, seluruhnya mengaku dirinya sebagai kaum muslimin. Maka orang yang berada di atas Islam yang hak, di atas Islam yang benar, butuh untuk membedakan dirinya dengan mereka-mereka yang mengaku di atas Islam tapi tidak berada di atas Islam yang benar. Maka muncullah penamaan ini untuk membedakan mereka dengan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan pada hakikatnya mereka bukanlah suatu kelompok, ya, suatu organisasi yang dipimpin oleh orang tertentu, suatu jamaah yang ada pemimpinnya. Tidak. Mereka lah Islam yang sebenarnya, yang menampilkan Islam apa adanya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Kemudian tatkala banyak manusia yang mereka juga menyatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah, hanya sebagai klaim saja, pengakuan-pengakuan saja, tapi tidak sesuai dengan apa yang memang dipijaki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka muncul penamaan-penamaan yang lain. Mereka terbedakan dengan penamaan-penamaan, sehingga mereka dikenal dengan Al-Firqatun Najiyah, mereka dikenal dengan At-Taifatul Mansurah, mereka dikenal dengan Ahlul Hadithi wal Athar, mereka dikenal dengan Salafiyun. Ini adalah penamaan-penamaan yang hak, penamaan-penamaan yang benar, yang menisbatkan diri mereka kepada Rasulullah, kepada para sahabat Rasulullah, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in, yang mereka berada di atas petunjuk yang benar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka penting bagi kita untuk mengenal apa itu manhaj salaf dan bagaimana itu dakwah salaf, ya, agar kita berada di atas Islam sesuai dengan garis Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kalau kita melihat, ya, dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, seruan dan agama yang dibawa oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak lain dan tidak bukan adalah Islam itu sendiri. Bukan mereka membawa agama baru, ya, bukan mereka membawa aliran baru. Nah, tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah mendakwahkan Islam yang murni, Islam
yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diwajibkan untuk mengikuti jalan mereka, jalan orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kembali kepada Allah. Dan para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka menisbatkan diri kepada salaf, kembali kepada as-salaf, hakikatnya adalah kembali kepada ajaran Islam yang murni, tanpa ada embel-embel di dalamnya, tanpa ada penambahan-penambahannya, betul-betul murni sesuai dengan apa yang digariskan di dalam agama yang mulia ini. Nah, oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada celaan bagi orang-orang yang menampakkan dan mendakwahkan dakwatus salaf, dakwah para ulama salaf, dan bermanhaj dengan manhaj mereka. Ya, bermanhaj dengan manhaj mereka, mengembalikan umat kepada jalan mereka dan menjadikan mereka sebagai qudwah. Ya, menjadikan mereka sebagai qudwah. Nah, mengembalikan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, imam-imam kaum muslimin, di mana letak salahnya? Nah, itulah jalan para imam kita. Nah, dari Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, sebelumnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim, Al-Imam Al-Asbahani, Al-Ajurri. Nah, kemudian datang setelahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu murid-murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi. Nah, kemudian datang setelahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan para ulama yang datang dari generasi ke generasi, terus mendakwahkan agama ini dengan hak, dan jalan mereka satu. Ya, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Itulah jalan para ulama as-salaf. Ya, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dakwah salaf bukanlah sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Ini adalah aliran baru di dalam Islam yang ada pemimpinnya. Sebagian ada yang menyangka bahwa kelompok ini katanya adalah kelompok yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ya, tidaklah mereka, entah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, melainkan dari para ulama yang mendakwahkan agama ini. Bukan mereka yang mendirikan dakwah salaf. Ya, tapi mereka yang mendakwahkan dakwah salaf ini. Ya, karena pada hakikatnya dakwah ini adalah dakwahnya Rasulullah, dakwahnya para sahabat, dakwahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama yang datang setelahnya. Para ulama yang datang setelahnya. Ya. Dan dakwah ini tidaklah cukup hanya sekedar klaim. Ya. Tidaklah cukup sekedar sangkaan atau mengatakan di lisan bahwasanya kami adalah dakwah salaf, kami adalah salafi. Tidak cukup hanya sekedar di lisan, tapi harus dengan pembuktian. Ya, apakah benar sesuai dengan jalannya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ataukah tidak? Karena di sana ada juga yang mengaku, ya, bahwa dakwahnya adalah dakwah salafi. Nah, apa yang mereka berada di atasnya adalah jalan yang dipijaki oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Tetapi ternyata setelah kita lihat sangat jauh dari jalannya para ulama as-salaf. Ya, pada hari ini sebagian orang-orang yang berpemahaman khawarij, yang melakukan tindak terorisme, ya, mereka mengkafirkan kaum muslimin, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang dilarang di dalam agama. Naam, mereka juga terkadang sebagian mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai dakwatus salaf. Dakwah mereka dakwah salafiyah menurut sangkaan mereka, padahal hal tersebut sangat jauh dari apa yang mereka sangka.
Ini butuh pembuktian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian memang orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kalau dilihat jihad yang mereka klaim sebagai jihad bukanlah jihad, ya, tetapi dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang di dalam agama. Nah, sehingga ya, agama ini, dakwah ini bukanlah hanya sekedar klaim, pengakuan-pengakuan semata, tetapi harus dibuktikan sesuai dengan apa yang dipijaki oleh generasi terbaiknya umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa itu manhaj salaf? Untuk kita berkenalan dengan manhaj yang mulia ini. Ya, manhajnya Rasulullah, manhajnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa itu manhaj salaf? Ya. Sebelum kita menjelaskan manhaj salaf, perlu kita jelaskan masing-masing dari kata manhaj dan kata as-salaf itu sendiri. Ya. Manhaj, kata manhaj ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan jalannya para nabi di surat Al-Maidah ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap dari kalian kami jadikan ada syariat dan ada manhaj. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay sabilan wa sunnatan. Maksudnya ada jalan dan sunnah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama ahli tafsir. Maksudnya bahwa setiap nabi, setiap rasul memiliki syariat tersendiri, memiliki manhaj sendiri. Syariat yaitu jalan di dalam agama, dan manhaj yaitu sunnah, maksudnya metodologi yang diikuti di dalam menjalankan agama ini. Itulah manhaj, jalan yang jelas, metode di dalam kita beragama. Dan sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan apa itu manhaj. Kata beliau, al-manhaj at-tariqul wadih as-sahl. Manhaj itu adalah jalan yang terang, jalan yang jelas, jalan yang gamblang, yang mudah. Itulah manhaj. Nah, sehingga kalau dikatakan manhajus salaf, manhaj salaf maksudnya adalah metodologi, jalan mereka ya di dalam beragama, dan jalan mereka sangat terang, sangat jelas, sangat mudah dan gamblang. Ya, bukan jalan yang sulit. Nah, jalan itu menjadi sifat, ciri dan karakter mereka. Inilah manhaj, metode dalam beragama, jalan yang lurus. Nah, apa perbedaan antara akidah dan manhaj? Akidah atau manhaj ini lebih umum daripada akidah. Sementara akidah adalah bahagian dari manhaj, dan dia adalah bagian yang terpenting dari manhaj itu sendiri. Nah, maka al-manhaj mencakup segala sesuatu, karena manhaj itu adalah jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, mencakup agama secara keseluruhan dan penjagaan terhadap agama ini. Ya, semisal dalam bab al-jarh wa ta'dil, untuk menjaga agama ini. Nah, untuk membedakan mana ahlul haq, mana ahlul batil. Selain kita menjelaskan kepada umat kebenaran, ya, jalan yang benar, orang yang berada di atas kebenaran, maka kita perlu menerangkan kebatilan dan jalan-jalan kebatilan yang bisa mengantarkan kepada kebatilan, agar jangan sampai disangka kebatilan sebagai suatu kebenaran, agar jangan sampai disangka kekeliruan dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagian ulama mendefinisikan manhaj ya secara istilah, yaitu majmu'atul qawaid wad dawabit wal usul allati tuwassilu ila haqiqatih. Manhaj kata mereka adalah kumpulan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip pokok
yang bisa mengantarkan kepada hakikat manhaj itu sendiri. Sehingga dari sini manhaj adalah kumpulan kaidah. Menurut istilah, kumpulan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang dipegang di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Di dalam menjalankan agama yang mulia ini, manhaj salaf itulah kumpulan-kumpulan prinsip yang menjadi pedoman dan pegangan mereka di dalam beragama. Yang menjadi pedoman mereka di dalam beragama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa itu as-salaf? Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, as-salaf kata para ulama secara bahasa jamak dari kata salif. Sementara as-salif artinya adalah al-mutaqaddim, yang terdahulu. Maka as-salaf adalah al-jama'atu al-mutaqaddimun. Salaf artinya adalah kaum yang terdahulu. Kaum yang terdahulu. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zukhruf ayat 56. Ketika Allah menerangkan, menjelaskan terkait dengan hukuman Allah, siksaan bagi Fir'aun dengan kaumnya, dan Allah jadikan mereka sebagai salaf terdahulu yang dijadikan pelajaran bagi orang yang datang setelahnya. Allah berfirman, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka sebagai salaf yang terdahulu dan sebagai pelajaran bagi orang yang datang setelahnya, bagi orang yang datang berikutnya. Inilah as-salaf. Nah, dan juga sebagaimana firman Allah ketika Allah menjelaskan tentang riba, Allah menerangkan faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Maka barang siapa yang datang setelahnya suatu nasihat dari Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang terdahulu. Salaf di sini diartikan yang terdahulu. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya diserahkan kepada Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, maka dari sana Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan di dalam tafsir beliau ketika mendefinisikan apa itu as-salaf, as-salafu man taqaddama minal aba faja'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihimul akhirun. Ya, kata beliau as-salaf adalah yang terdahulu dari nenek-nenek moyang kita. Iya, kita jadikan mereka sebagai orang-orang terdahulu dan untuk kita mengambil pelajaran dan nasihat dengan mereka. Nah, dan kata Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala mendefinisikan apa itu salaf, kata beliau, salaful insani man taqaddamahu bil maut. Salafnya seseorang adalah yang mendahului dia dalam kematian, yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum kita. Min abaihi, dari kalangan bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita. Wadawi qarabatihi, karib kerabat kita yang sudah mendahului kita. Walihada summiya as-sadrul awal minat tabi'in as-salafus salih. Oleh karenanya dinamakan generasi pertama dari para tabi'in, mereka dinamakan dengan as-salafus salih. Ini menurut bahasa. Iya. Jadi menurut bahasa, salaf itu adalah yang terdahulu. Nah, dan salaf ini bukan kalimat yang baru. Ya, mungkin kalau ada yang mengatakan saya baru dengar, ini kayaknya aliran baru. Ya, maka para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa istilah salaf bukan istilah yang baru, tapi dia istilah yang sudah lama. Ya, sudah dikenal dan dikenal oleh para ulama, para imam-imam. Ya, bahkan Nabi SAW menamakan dirinya sebagai as-salaf. Dan itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nasihat Nabi SAW kepada Fatimah, putri beliau sendiri. Ya, beberapa hari atau tidak lama sebelum beliau meninggal, Nabi SAW membisikkan sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Di antara yang beliau SAW sebutkan kepada Fatimah, Rasulullah mengatakan, ittaqillaha wasbiri fa inna ni'mas salafu ana laki. Kata Nabi SAW kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah kamu,
karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Ini sabda Nabi SAW menunjukkan bahwa Nabi sendiri menamakan dirinya as-salaf, bukan penamaan yang baru, penamaan yang sudah lama. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa salaf secara istilah? Para ulama mengatakan bahwa as-salaf secara istilah ini diperselisihkan dalam beberapa pendapat. Ada yang mengatakan salaf itu adalah para sahabat saja. Ada yang mengatakan salaf itu para sahabat dan para tabi'in. Ada yang mengatakan para sahabat, salaf itu adalah 3 generasi, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, dan ada juga yang mengatakan membatasi dengan kurun waktu zaman, bahwa salaf adalah mereka yang sebelum 500 tahun ya, di tahun Hijriah. Jadi kalau yang sudah lewat 500 tahun bukan lagi salaf namanya, tapi khalaf. Salaf yang terdahulu, khalaf yang belakangan, yang datang kemudian. Nah, ini sebagian ada yang menyebutkan seperti itu. Ya. Walaupun para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pembatasan zaman seperti ini, kalau mungkin dikatakan bahwa salaf itu yang berada di generasi 500 tahun, ya, ke bawah. Jadi dari tahun 1 Hijriah, sampai 500 tahun, itu namanya as-salaf. Setelahnya dinamakan khalaf. Tetapi yang dimaksud dengan salaf yang kita inginkan di sini adalah mereka yang berada di atas jalannya Rasulullah, yaitu as-salafus saleh. Maksudnya bukan semua yang ada di zaman sahabat dinamakan salafus saleh. Karena di zamannya Nabi ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Apakah mereka juga dinamakan salafus saleh? Tentu tidak. Kalau mau dikatakan mereka salaf, na'am mereka salaf, akan tetapi as-salafut talih, salaf yang tidak soleh. Di zaman sahabat atau tabi'in, atba'ut tabi'in, ada bermunculan kelompok-kelompok menyimpang seperti Khawarij. Na'am. Kelompok Khawarij, Syiah Rafidah sudah mulai bermunculan pada waktu itu. Naam. Kemudian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kelompok Jahmiyah, naam, kelompok Mu'tazilah bermunculan. Mungkin mereka berada di generasi as-salaf, akan tetapi mereka tidak dinamakan as-salafus saleh. Nah, ini dari perkara yang hendaknya kita pahami, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah penjelasan terkait dengan manhaj dan as-salaf. Dan secara ringkas, manhajus salafi, ya, kata para ulama adalah at-tariq allati yuwassilu biha tahqiqal mutaba'ah lima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Ya. Manhaj salaf adalah jalan yang bisa mengantarkan untuk mewujudkan al-mutaba'ah, pengikutan kepada apa yang dipijaki oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Dialah jalan, ya, yang dipijaki oleh para sahabat, naam, dan yang mengikuti mereka dengan baik, yang berpegang dengan jalan-jalan mereka. Maka inilah manhaj salaf yang kita hendaknya mengenalnya dengan baik, dan dengan itu kita bisa mengikuti jalan mereka, ya, dan menjadikan mereka sebagai pedoman kita di dalam beragama, yaitu salafun as-salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berada di atas jalannya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini berkenalan dengan manhaj salaf pada bagian yang kedua insyaallah taala. Naam, demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.